Seorang miliuner menemukan ibunya berlutut menangis saat membersihkan lantai di rumah ayah tirinya. Tapi dia tak menyangka kebenaran di balik deritanya saat dia tahu tindakannya mengejutkan semua orang. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menyaksikannya. Mari kita lanjutkan. Budi Santoso, seorang pria berusia 35 tahun, memarkirkan mobil mewahnya satu blok dari rumah sederhana tempat ia dibesarkan. Jantungnya berdebar kencang saat ia memandangi fasad rumah yang tidak asing, mengenang masa mudanya. Hampir satu dekade ia tidak menginjakkan kaki di tempat itu, tersita oleh ambisi untuk menempa jalannya sendiri jauh dari bayang-bayang ayah tirinya, Hendra Wijaya. Dengan langkah mantap, Budi mendekati pintu. Kenangan-kenangan menerpanya. Tawa ibunya, Ratna, aroma masakan favoritnya, dan ketegangan yang terus-menerus dengan Hendra. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel, cemas untuk mengejutkan ibunya dengan kunjungan yang tidak terduga ini. Detik-detik berubah menjadi menit. Keheningan yang memancar dari rumah itu mengkhawatirkan. Budi mengerutkan kening, firasat buruk menguasainya. Ia memutar kenop pintu dan mengejutkannya pintu terbuka tanpa perlawanan. "Ibu," panggilnya sambil masuk. Udara di dalam terasa pekat dipenuhi dengan atmosfer yang tidak ia ingat. Perabotan meskipun tidak asing, tampak telah kehilangan kilau lamanya. Kemudian ia melihatnya. Ratna, ibunya, sedang berlutut di lantai ruang tamu, menggosok dengan kuat beberapa noda di karpet. Rambutnya yang dulu berwarna coklat cerah, kini menunjukkan helai-helai kelabu. Tangannya yang selalu lembut dalam ingatan Budi, tampak kasar dan memerah. "Ibu, apa yang sedang ibu lakukan?" tanya Budi. Kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Ratna mengangkat pandangannya, terkejut. Matanya, yang dulu penuh kehidupan, kini tampak redup, dikelilingi oleh kerutan yang tidak diingat Budi. Air mata kesepian mengalir di pipinya saat ia mengembangkan senyum gemetar. "Budi, anakku, apa yang kamu lakukan di sini?" Jawabnya suaranya pecah oleh emosi. Budi berlutut di sampingnya, menggenggam tangan ibunya. "Aku datang untuk melihat ibu. Tapi, apa yang terjadi? Mengapa ibu seperti ini?" Ratna mengalihkan pandangannya, menghindari mata anaknya yang menyelidik. "Tidak ada apa-apa, sayang. Ibu hanya sedang membersihkan sedikit. Kamu tahu bagaimana ayah tirimu dengan kebersihan." Tapi, Budi bukan lagi pemuda lugu yang telah pergi bertahun-tahun lalu. Ia bisa melihat ketakutan di mata ibunya, pasrah di bahunya yang merosot. Kemarahan mulai bergolak di dalam dirinya. "Ibu, katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi di sini?" Desaknya, suaranya tegas namun lembut. Ratna tidak mampu lagi menahan emosinya, menangis. Di antara isak tangisnya, ia mulai menceritakan bagaimana sejak kepergian Budi, Hendra telah berubah. Ia menjadi pengontrol, menuntut memperlakukannya lebih seperti pembantu daripada istri. Budi mendengarkan, rahangnya tegang oleh amarah yang tertahan. Setiap kata ibunya bagaikan belati di hatinya. Ia merasa bersalah karena tidak ada di sana, karena tidak melindungi wanita yang telah memberinya kehidupan. "Ini berakhir hari ini," Budi menyatakan, bangkit berdiri. "Aku akan berbicara dengan Hendra sekarang juga." Ratna panik, mencoba menghentikannya. "Tidak, nak, kumohon. Aku tidak ingin membuat masalah. Aku baik-baik saja, sungguh." Tapi Budi sudah tidak mendengarkan. Dengan langkah tegas, ia menuju ruang kerja di mana ia tahu akan menemukan ayah tirinya. Konfrontasi yang akan segera terjadi akan mengubah jalannya kehidupan mereka selamanya. Saat ia menyusuri lorong, Budi merenungkan tikungan yang telah diambil oleh hidupnya. Dari pemuda penuh mimpi dan kebencian, ia telah menjadi pria kuat, pemilik kekayaan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh keluarganya. Tapi saat ini, semua kekayaannya tampak tidak berarti di hadapan penderitaan ibunya. Saat tiba di pintu ruang kerja, Budi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa apa yang akan segera ia lakukan tidak hanya akan mengubah hubungannya dengan Hendra, tetapi juga akan mengungkapkan kebenaran yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dengan tekad, ia memutar kenop pintu, bersiap untuk menghadapi
pria yang telah membuat ibunya menderita. Budi membuka pintu ruang kerja dengan gerakan kasar. Hendra Wijaya, seorang pria berusia 60 tahun, dengan rambut beruban dan postur tubuh yang kekar, mengangkat pandangannya dari kertas-kertas yang sedang ia tinjau. Ekspresi terkejutnya dengan cepat berubah menjadi ekspresi mencemooh saat ia mengenali anak tirinya. Wah, lihat siapa yang memutuskan untuk menghormati kita dengan kehadirannya setelah bertahun-tahun, kata Hendra dengan sarkasme, bersandar di kursi kulitnya. Budi menutup pintu di belakangnya, matanya tertuju pada pria yang pernah ia anggap sebagai sosok ayah. Hendra, ia memulai, suaranya tegang oleh amarah yang tertahan. Kita perlu bicara. Hendra mengeluarkan tawa kering. Sekarang kamu ingin bicara? Setelah bertahun-tahun tanpa bahkan satu panggilan, betapa perhatiannya dirimu. Aku tidak di sini untuk membahas masa, lalu jawab Budi mendekati meja. Aku di sini untuk ibuku. Berani-beraninya kamu memperlakukannya seperti itu. Ekspresi Hendra mengeras. Apa yang kamu bicarakan? Ibumu baik-baik saja. Baik-baik saja? Budi memukul meja dengan telapak tangannya, membungkuk ke arah Hendra. Aku menemukannya berlutut, menangis sambil membersihkan. Begitukah cara kamu memperlakukan istrimu? Hendra berdiri menghadapi Budi. Dengarkan baik-baik anak muda. Apa yang terjadi di rumah ini bukan urusanmu. Kamu melepaskan hak apapun untuk berpendapat ketika kamu pergi tanpa menoleh ke belakang. Kamu salah, jawab Budi. Suaranya berbahaya. Rendah. Ibuku akan selalu menjadi urusanku, dan aku tidak akan membiarkanmu terus menganiayanya. Menganiaya? Hendra tertawa pahit. Ibumu punya atap di atas kepalanya, makanan di piringnya. Tahukah kamu apa yang harus kulakukan untuk mempertahankan rumah ini? Sementara kamu pergi untuk mengejar mimpimu, aku tetap di sini menjaganya. Budi merasa darahnya mendidih. Menjaganya? Begitukah kamu menyebut menjadikannya pembantu pribadimu? Hendra melangkah mengancam ke arah Budi. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, anak muda. Kamu tidak tahu bagaimana kehidupan kami sejak kamu pergi. Kamu pikir ini mudah? Masa-masa sulit dan kita semua harus melakukan bagian kita. Dan bagianmu adalah menghinanya, Budi membalas. Tidak, Hendra. Ini berakhir hari ini. Aku ingin kamu berkemas dan pergi dari rumah ini. Hendra menatapnya tidak percaya. Siapa kamu pikir dirimu? Ini rumahku. Kamu tidak bisa mengusirku. Budi mengeluarkan ponselnya. Aku bisa dan akan kulakukan. Jika kamu tidak pergi dengan cara baik-baik, aku akan menelepon polisi. Aku punya sumber daya untuk memastikan kamu tidak pernah mendekati ibuku lagi. Penyebutan sumber daya membuat Hendra menyipitkan matanya dengan curiga. Sumber daya? Apa yang kamu bicarakan? Budi menyadari bahwa ia telah mengatakan lebih dari yang ia maksudkan, tetapi sekarang tidak penting lagi. Banyak hal telah berubah. Hendra, aku bukan lagi anak muda yang pergi bertahun-tahun lalu. Aku punya cara untuk merawat ibuku, dan itulah yang akan kulakukan. Hendra memandangnya dari atas ke bawah. Akhirnya menyadari jas mahal dan jam tangan mewah yang dikenakan Budi. Kamu sudah menjadi kaya? Tanyanya dengan campuran terkejut dan serakah. Itu tidak penting sekarang, jawab Budi, menghindari pertanyaan. Yang penting adalah ibuku tidak perlu lagi bergantung padamu. Jadi untuk terakhir kalinya, aku minta kamu pergi. Hendra tampak mempertimbangkan pilihannya sejenak. Kemudian, senyum jahat tergambar di wajahnya. Dan apa yang akan dikatakan ibumu ketika dia tahu bahwa putra kesayangannya telah membohonginya selama bertahun-tahun? Bahwa sementara dia menderita di sini, kamu berenang dalam uang. Budi merasa perutnya menegang. Ia tidak mempertimbangkan bagaimana ibunya akan bereaksi ketika mengetahui kebenaran. Itu antara ibuku dan aku. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Oh, tapi aku masih bagian darinya, balas Hendra dengan jahat. Aku suaminya, ingat. Secara hukum, aku punya hak yang sama untuk berada di sini seperti dia. Budi mengepalkan tinjunya, melawan dorongan untuk memukul Hendra. Itu bisa diatur. Aku peringatkan kamu, Hendra, jangan meremehkanku. Aku punya cara untuk membuat hidupmu sangat sulit jika kamu memutuskan untuk tinggal. Ketegangan di ruangan itu terasa.
Kedua pria saling menatap, tidak ada yang mau mengalah. Kemudian pintu terbuka perlahan dan Ratna masuk ke ruang kerja. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Suaranya gemetar oleh ketakutan dan kekhawatiran. Budi dan Hendra berpaling padanya, terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Keheningan yang mengikuti dipenuhi dengan kebenaran yang tidak terucapkan dan rahasia yang akan segera terungkap. Konfrontasi telah mencapai titik kritis dan keputusan yang akan dibuat dalam beberapa saat berikutnya akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Ratna bergantian memandang putranya dan suaminya, kebingungan dan ketakutan jelas terlihat di wajahnya. "Budi, Hendra, apa yang sedang terjadi? Aku mendengar kalian berdebat." Budi melangkah ke arah ibunya, ekspresinya melembut. "Bu, ibu tidak perlu hidup seperti ini lagi. Aku datang untuk membawa ibu pergi bersamaku." Hendra mengeluarkan tawa pahit. "Membawanya pergi? Dan kemana jika boleh tahu?" "Ke apartemen mahasiswa." Ratna terkejut menatap putranya. "Budi, sayang, apa yang dia bicarakan?" Budi menarik napas dalam, mengetahui bahwa saat kebenaran telah tiba. "Bu, ada sesuatu yang perlu kuceritakan padamu. Selama bertahun-tahun aku pergi, segala sesuatunya berjalan baik untukku. Sangat baik sebenarnya." "Apa maksudmu?" tanya Ratna. Suaranya nyaris berbisik. "Putramu telah menjadi kaya, Ratna," sela Hendra dengan mencemooh. "Sementara kamu mengkhawatirkannya, berpikir dia akan kekurangan, ternyata dia mandi uang." Ratna menatap Budi, mencari konfirmasi di matanya. Budi mengangguk perlahan. "Benar, Bu. Aku berhasil dalam bisnisku, lebih dari yang kubayangkan." "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Ratna, suaranya pecah. "Semua waktu itu aku meneleponmu, khawatir." Budi mendekatinya, menggenggam tangannya. "Maafkan aku, Bu. Aku ingin memberitahumu, tapi setiap kali kita berbicara, Ibu berkata betapa bangganya Ibu bahwa aku sedang berjuang untuk mimpiku. Aku tidak ingin Ibu berpikir bahwa uang telah mengubahku." Hendra kembali ikut campur, suaranya penuh kebencian. "Dan sekarang apa, Budi? Kamu datang untuk memamerkan kekayaanmu, untuk membawa ibumu seperti sebuah trofi." Budi berbalik ke arahnya, tatapannya mengeras. "Aku datang untuk memastikan ibuku mendapatkan kehidupan yang layak dia dapatkan. Kehidupan tanpa penganiayaan dan penghinaan." Ratna masih memproses pengungkapan itu, menatap Hendra. "Apakah benar apa yang dikatakan Budi? Kamu telah menganiayaku?" Hendra tampak sesaat bingung. "Ratna, kamu tidak bisa mempercayai itu. Kita telah melalui saat-saat sulit, benar, tapi aku selalu melakukan yang terbaik untuk kita." "Yang terbaik?" sela Budi. "Apakah yang terbaik membuatnya berlutut menangis sambil membersihkan? Apakah yang terbaik memperlakukannya seperti pembantu alih-alih istrimu?" Ratna menutup matanya. Air mata diam mengalir di pipinya. Ketika ia membukanya, ada tekad yang belum pernah dilihat Budi selama bertahun-tahun. "Hendra, kupikir kita perlu waktu terpisah." Hendra menatapnya tidak percaya. "Apa yang kamu katakan? Ini rumah kita, rumah kita." "Tidak lagi," kata Budi dengan tegas. "Ibu akan ikut denganku. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini, tapi kuperingatkan kamu, Hendra, jika kamu mencoba sesuatu, kamu mengancamku." Hendra menggeram. "Aku memperingatkanmu," Budi mengoreksi. "Aku punya cara untuk memastikan ibuku terlindungi. Jangan lupakan itu." Ratna masih menggenggam tangan Budi, menatap suaminya. "Maafkan aku, Hendra, tapi kupikir ini yang terbaik. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang telah terjadi dengan hidup kita." Hendra menatap keduanya, kemarahan dan kebencian jelas terlihat di wajahnya. "Tali kautit." "Baik," akhirnya ia meludah. "Pergilah, tapi ini belum berakhir, Budi. Jangan kira uangmu akan melindungimu dari segalanya." Budi mengabaikan ancaman terselubung itu dan berpaling ke ibunya. "Ayo, Bu, ambil apa yang ibu butuhkan. Kita pergi sekarang juga." Ratna mengangguk, masih terkejut oleh peristiwa tersebut. Ia keluar dari ruang kerja untuk mengumpulkan barang-barangnya, meninggalkan Budi dan Hendra sendirian sekali lagi. "Ini tidak akan berakhir seperti ini," gumam Hendra,
matanya menyipit dengan jahat. Budi menatapnya tajam. "Demi kebaikanmu, kuharap..." "Iya, jangan meremehkanku, Hendra. Aku bukan lagi anak muda yang pergi bertahun-tahun lalu." Dengan kata-kata itu, Budi keluar dari ruang kerja untuk membantu ibunya. Dalam hitungan menit, mereka telah mengumpulkan barang-barang terpenting Ratna dan siap untuk pergi. Saat mereka memuat koper ke dalam mobil mewah Budi, Ratna tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, ke rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Campuran emosi melintasi wajahnya, kesedihan, kelegaan, dan secuil harapan untuk apa yang akan datang. "Apakah ibu siap?" tanya Budi lembut. Ratna mengangguk, menarik napas dalam-dalam. "Ya, nak, ibu siap." Saat mobil itu menjauh, Hendra mengamati mereka dari jendela, wajahnya topeng kemarahan dan kebencian. Ia bersumpah dalam diam bahwa ini tidak akan menjadi akhir tetapi hanya awal dari pembalasannya. Perjalanan dengan mobil berlangsung sunyi. Ratna menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya, sementara Budi mengemudi, sesekali melemparkan pandangan khawatir kepada ibunya. Akhirnya setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di pinggiran kota, di mana sebuah rumah besar menjulang dikelilingi oleh taman yang subur. Ratna terkesiap kaget. "Budi, inikah tempat tinggalmu?" Budi tersenyum malu-malu saat memarkirkan mobil. "Ya, Bu, selamat datang di rumah barumu." Mereka turun dari kendaraan dan Budi mengantar ibunya ke pintu masuk utama. Pintu-pintu terbuka menampakkan interior mewah, dengan marmer mengkilap, lampu kristal dan karya seni di dinding. "Ini luar biasa," gumam Ratna. Matanya menjelajahi setiap detail. "Bagaimana, Budi? Apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini?" Budi menggenggam tangan ibunya dan membawanya ke sofa nyaman di ruang utama. "Ini cerita panjang, Bu. Tapi yang terpenting adalah bahwa sekarang ibu di sini, dan ibu akan aman dan nyaman." Ratna menatap putranya, campuran kebanggaan dan kebingungan di matanya. "Ceritakan semuanya, nak. Aku ingin tahu bagaimana kamu berubah dari seorang pemuda dengan impian menjadi ini." Budi mengangguk, mengetahui bahwa ia berutang pada ibunya kebenaran sepenuhnya. "Semuanya dimulai tak lama setelah aku pergi dari rumah." Selama beberapa jam berikutnya, Budi menceritakan kisahnya. Ia berbicara tentang pekerjaan pertamanya, tentang bagaimana ia telah mengidentifikasi peluang di pasar teknologi, dan telah mempertaruhkan segalanya untuk menciptakan startup-nya sendiri. Ia menggambarkan tahun-tahun kerja keras, malam-malam tanpa tidur, kegagalan, dan akhirnya kesuksesan luar biasa yang datang hampir seketika. "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Ratna dengan air mata di matanya. "Selama bertahun-tahun ini, aku mengkhawatirkanmu." Budi menundukkan pandangannya, malu. "Maafkan aku, Bu. Awalnya aku tidak ingin memberimu harapan jika aku gagal. Dan kemudian ketika kesuksesan datang, aku merasa bersalah. Aku tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik-baik saja di rumah, tetapi setiap kali aku mencoba berbicara tentang hal itu, ibu bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan kebenaran tanpa terkesan membanggakan diri." Ratna membelai pipi putranya. "Oh, Budi, kamu selalu begitu perhatian, tapi kamu seharusnya tidak menanggung beban itu sendirian." "Aku tahu, Bu, dan aku berjanji bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi rahasia di antara kita." Pada saat itu, seorang wanita paruh baya masuk ke dalam ruangan. "Tuan Budi, makan malam sudah siap." Budi tersenyum. "Terima kasih, Siti." "Bu, ini Siti, kepala rumah tangga." "Siti, ini ibuku, Ratna. Dia akan tinggal bersama kita mulai sekarang." Siti tersenyum hangat. "Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Ratna. Selamat datang di rumah baru Anda." Ratna masih kewalahan oleh semua yang terjadi, hanya bisa mengangguk dengan senyum malu-malu. Saat mereka makan malam di ruang makan yang elegan, Ratna tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa putranya telah berubah. Ia bukan lagi pemuda impulsif yang telah pergi dari rumah bertahun-tahun lalu, tetapi seorang pria yang percaya diri dan sukses. Namun, di balik fasad baru itu, ia masih bisa melihat anak yang telah ia besarkan dengan hati yang baik dan keinginan untuk melindungi orang yang dicintainya.
Budi, kata Ratna lembut, ibu sangat bangga padamu. Bukan karena kesuksesanmu atau uangmu, tetapi karena pria yang telah kamu jadi. Budi merasa tenggorokannya tercekat. Terima kasih, Bu. Semua yang telah kulakukan adalah untuk memikirkanmu, untuk memberimu kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Ratna menggenggam tangan putranya. Satu-satunya yang selalu kuinginkan adalah agar kamu bahagia, nak. Dan sekarang setelah kita bersama lagi, aku merasa bahwa akhirnya aku bisa bernapas lega. Saat mereka menyelesaikan makan malam, Budi tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Hendra dan ancaman terselubung yang telah ia buat. Ia tahu bahwa ayah tirinya tidak akan menyerah dengan mudah dan bahwa ia harus siap untuk apapun yang mungkin datang. Tapi untuk saat ini, saat ia melihat ibunya tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memutuskan untuk menikmati momen itu. Esok hari akan membawa tantangannya sendiri, tetapi malam ini akhirnya mereka berada di rumah. Hari-hari berikutnya adalah badai aktivitas bagi Ratna. Budi memastikan bahwa ibunya memiliki semua yang dibutuhkan, mulai dari lemari pakaian baru hingga suite pribadinya di rumah besar itu. Ratna, yang terbiasa dengan kehidupan sederhana, merasa kewalahan oleh kemewahan yang mengelilinginya. Suatu pagi, saat mereka sarapan di teras dengan pemandangan taman, Ratna memperhatikan bahwa Budi tampak khawatir. "Ada apa, nak?" tanyanya, meletakkan tangannya di atas tangan Budi. Budi menghela napas, bergulat antara berbagi kekhawatirannya atau melindungi ibunya. Akhirnya ia memutuskan untuk jujur. "Aku khawatir tentang Hendra, Bu. Aku tidak berpikir dia akan tinggal diam." Ratna mengerutkan kening. "Kamu pikir dia akan mencoba sesuatu?" "Aku tidak tahu, tapi aku lebih suka bersiap-siap. Aku telah menyewa keamanan tambahan dan pengacaraku sedang bekerja untuk mendapatkan surat perintah pengekangan, hanya untuk berjaga-jaga." Ratna mengangguk, berterima kasih atas kewaspadaan putranya, tetapi tidak bisa menahan rasa bersalah. "Budi, apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar dengan pergi seperti itu? Mungkin aku harus berbicara dengannya," menjelaskan. Budi menggenggam tangan ibunya. "Bu, ibu tidak perlu menjelaskan apapun. Hendra menganiaya ibu selama bertahun-tahun. Ibu layak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan." Sebelum Ratna bisa menjawab, Siti mendekat dengan sebuah amplop di tangannya. "Tuan Budi, ini baru saja tiba untuk Anda. Kurir bersikeras bahwa itu mendesak." Budi mengambil amplop dan membukanya dengan hati-hati. Saat membaca isinya, wajahnya menggelap. "Apa itu, nak?" tanya Ratna, khawatir. Budi ragu sejenak sebelum menjawab. "Ini panggilan pengadilan. Hendra menuntut kepemilikan rumah dan kompensasi finansial yang substansial." Ratna menutup mulutnya dengan tangan, ketakutan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Rumah itu adalah milik ayahmu, aku tahu, Budi melengkapi. "Jangan khawatir, Bu. Pengacaraku akan menangani ini. Hendra tidak memiliki hak hukum atas properti itu." Tapi Ratna tampaknya tidak yakin. "Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, Budi. Sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu, tak lama setelah kamu pergi." Budi menatap ibunya, penasaran. "Apa itu, Bu?" Ratna menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ada saat ketika keadaan ekonomi sangat buruk, Hendra menyarankan agar kita menjual rumah untuk melunasi hutang. Aku menandatangani beberapa dokumen. Aku tidak yakin apa tepatnya, tetapi Hendra meyakinkanku bahwa itu yang terbaik untuk kita." Budi merasa kemarahan tumbuh di dalam dirinya. "Dia membuatmu menandatangani dokumen tanpa menjelaskan apa itu?" "Bu, itu penipuan. Aku tidak tahu, nak. Saat itu aku mempercayainya. Aku percaya dia melakukan yang benar untuk kita." Budi berdiri, pikirannya bekerja sangat cepat. "Aku perlu melakukan beberapa panggilan telepon. Jangan khawatir, Bu. Kita akan menyelesaikan ini." Sementara Budi pergi untuk berbicara dengan pengacaranya, Ratna tidak bisa menahan perasaan bahwa masa lalu yang telah ia coba tinggalkan kembali untuk menghantuinya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur di hatinya.
takut bahwa kesalahan masa lalunya sekarang dapat memengaruhi kehidupan yang telah dibangun putranya. Di kantornya, Budi berbicara dengan penuh semangat di telepon. Aku ingin setiap dokumen yang terkait dengan properti itu, kontrak, akta, semuanya. Dan aku ingin tahu persis apa yang ditandatangani ibuku. Sementara menunggu pengacaranya menyelidiki, Budi tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah dalam waktu singkat. Beberapa minggu lalu, kekhawatiran terbesarnya adalah menutup kesepakatan bisnis besar berikutnya. Sekarang, ia menemukan dirinya berjuang melawan pria yang pernah ia anggap sebagai ayah, berusaha melindungi ibunya dan warisan keluarganya. Ia memandang keluar jendela ke arah taman, di mana ia dapat melihat Ratna berjalan dengan penuh pemikiran di antara bunga-bunga. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun harganya, ia akan melindungi ibunya dan memberinya kehidupan bahagia yang layak ia dapatkan. Tapi sementara ia mengamati sosok Ratna yang kesepian, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya rahasia dan bayangan masa lalu apalagi yang masih belum terungkap. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas hukum. Pengacara Budi bekerja tanpa lelah untuk menguraikan misteri dokumen-dokumen yang telah ditandatangani Ratna bertahun-tahun lalu. Sementara itu, ketegangan di rumah besar itu terasa. Suatu sore saat Budi sedang meninjau beberapa dokumen di ruang kerjanya, Ratna masuk dengan malu-malu. "Nak, bisakah kita bicara?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Budi mengangkat pandangannya dari kertas-kertasnya dan tersenyum hangat pada ibunya. "Tentu, Bu. Ada apa?" Ratna duduk di hadapannya, gelisah memainkan tangannya. "Aku telah banyak berpikir tentang semua yang telah terjadi, dan ada sesuatu lagi yang perlu kamu ketahui." Budi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa itu, Bu?" Ratna menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Bertahun-tahun lalu, tak lama setelah kamu pergi, Hendra mulai mengalami masalah keuangan. Bisnisnya tidak berjalan baik dan dia mulai minum lebih banyak." Budi mengerutkan kening, tetapi tetap diam membiarkan ibunya melanjutkan. "Suatu malam dia pulang sangat terganggu. Dia mengatakan ada cara untuk menyelesaikan semua masalah kita, tetapi dia membutuhkan bantuanku. Dia memintaku untuk menandatangani beberapa dokumen. Dia mengatakan itu untuk membiayai kembali rumah dan mendapatkan pinjaman." "Dokumen-dokumen yang ibu sebutkan sebelumnya," gumam Budi. Ratna mengangguk. "Iya, tapi ada lagi. Hendra membuatku percaya bahwa kita hanya menggunakan rumah sebagai jaminan untuk pinjaman. Tapi sekarang aku takut bahwa aku sebenarnya telah menyerahkan sebagian kepemilikan properti itu padanya." Budi bangkit dari kursinya, tidak mampu menahan frustrasinya. "Bu, mengapa ibu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa ibu tidak meneleponku ketika ini terjadi?" Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. "Maafkan aku, Nak. Aku malu. Aku tidak ingin kamu tahu betapa buruknya keadaan. Dan Hendra, dia meyakinkanku bahwa itu adalah yang terbaik, bahwa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah kita." Budi berlutut di depan ibunya, menggenggam tangannya. "Bu, ibu tidak perlu meminta maaf. Akulah yang seharusnya minta maaf. Seharusnya aku lebih hadir. Seharusnya aku tahu ada yang tidak beres." Pada saat itu, telepon Budi berdering. Itu pengacara utamanya. "Budi, kami telah meninjau semua dokumen. Situasinya rumit. Memang ibumu menandatangani dokumen yang menyerahkan 50% properti kepada Hendra. Secara hukum dia berhak mengklaim bagiannya." Budi merasa dunia runtuh di sekitarnya. "Tidak adakah yang bisa kita lakukan?" "Ada kemungkinan," lanjut pengacara. "Jika kita dapat membuktikan bahwa Ratna menandatangani di bawah paksaan atau bahwa dia tidak dalam penggunaan penuh kemampuannya, kita bisa menggugat dokumen tersebut. Tapi kita akan membutuhkan bukti yang kuat." Setelah menutup telepon, Budi menatap ibunya, tekad bersinar di matanya. "Bu, kita akan melawan ini. Aku tidak akan membiarkan Hendra lolos begitu saja." Ratna mengangguk, lemah, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya membuat Budi berhenti. "Ada sesuatu yang lain, bukan?" tanyanya dengan lembut. Ratna menutup matanya seolah-olah beban rahasianya terlalu berat untuk ditanggung.
Ya nak, ada sesuatu lagi yang perlu kamu ketahui. Budi mempersiapkan diri secara mental, takut apa yang mungkin diungkapkan ibunya. Ceritakan padaku, Bu. Apapun itu kita akan menghadapinya bersama. Ratna membuka matanya, menatap langsung ke putranya. Malam ketika aku menandatangani dokumen itu, Hendra tidak sendirian. Ada seseorang lain bersamanya, seseorang yang menekan kita untuk melakukannya. Budi merasakan jantungnya berdetak kencang. Siapa dia, Bu? Itu, pamanmu Joko. Pengungkapan itu menghantam Budi seperti pukulan di perut. Pamannya Joko, adik laki-laki ayah kandungnya, selalu menjadi sosok yang jauh dalam hidupnya. Ia ingat, pernah melihatnya di beberapa pertemuan keluarga saat ia masih kecil. Tetapi, setelah kematian ayahnya, Joko praktis menghilang dari kehidupan mereka. Pamanku Joko, apa hubungannya dengan semua ini? Ratna menghela napas dalam-dalam. Joko selalu menaruh dendam pada ayahmu. Dia percaya bahwa dia telah ditolak bagiannya dari warisan keluarga ketika kakekmu meninggalkan segalanya untuk ayahmu. Ketika ayahmu meninggal, Joko melihat kesempatan untuk mengklaim apa yang dia yakini miliknya. Budi mengusap rambutnya, berusaha memproses informasi baru ini. Tapi rumah itu milikmu, Bu. Ayah meninggalkannya untukmu. Ya, tapi Joko berpendapat bahwa karena itu adalah bagian dari warisan keluarga, dia berhak atas sebagian. Dia mengancam akan membawa kasus ke pengadilan jika kita tidak bekerja sama. Hendra melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi antara mereka berdua menekanmu untuk menandatangani, simpul Budi, merasakan kemarahan tumbuh di dalamnya. Ratna mengangguk, air mata kembali ke matanya. Aku sangat menyesal, nak. Seharusnya aku lebih kuat. Seharusnya aku menolak. Budi memeluk ibunya, berusaha menghiburnya. Ini bukan salahmu, Bu. Ibu adalah korban dari manipulasi mereka. Tapi sekarang kita tahu ini, kita dapat melawan mereka. Ia lembut berpisah dari ibunya dan mengambil teleponnya. Aku akan menelepon pengacaraku segera. Informasi ini mengubah segalanya. Sementara Budi berbicara dengan semangat di telepon, Ratna tidak bisa menahan campuran perasaan lega dan takut. Lega karena akhirnya telah mengungkapkan kebenaran sepenuhnya, dan takut karena apa yang mungkin terjadi sekarang setelah semua rahasia terungkap. Setelah menutup telepon, Budi berbalik ke ibunya, tekad bersinar di matanya. Pengacaraku percaya bahwa dengan informasi ini, kita tidak hanya dapat membatalkan perjanjian, tetapi juga mengajukan tuntutan terhadap Hendra dan Joko atas penipuan dan pemaksaan. Oh Budi, gumam Ratna, apakah kamu yakin ingin membawa ini sejauh itu? Mereka keluarga bagaimanapun juga. Budi menggenggam tangan ibunya. Bu, apa yang mereka lakukan tidak dapat dimaafkan. Mereka memanipulasi dan menipu ibu ketika ibu paling rentan. Mereka pantas menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ratna mengangguk perlahan, mengakui kebenaran dalam kata-kata putranya. Kamu benar, hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan sampai pada titik ini. Aku tahu, Bu. Tapi aku berjanji bahwa aku akan berada di sisimu di setiap langkah. Bersama-sama, kita akan memperbaiki kesalahan ini dan memulihkan apa yang sah milikmu. Saat ibu dan anak berpelukan, saling menghibur, mereka tidak bisa membayangkan bahwa pada saat yang sama di bagian lain kota, Hendra dan Joko sedang bertemu merencanakan langkah berikutnya. Pertarungan hukum yang akan datang menjanjikan akan sengit, dan tidak ada pihak yang bersedia menyerah tanpa melawan. Hari-hari berikutnya adalah badai aktivitas hukum. Pengacara Budi bekerja tanpa lelah, mempersiapkan kasus mereka, dan mengumpulkan bukti. Sementara itu, berita tentang perselisihan keluarga mulai bocor ke lingkaran sosial dan bisnis kota. Suatu pagi saat Budi sarapan dengan ibunya di teras, Siti mendekati dengan sebuah koran di tangannya. Tuan Budi, saya pikir Anda harus melihat ini, katanya. Menyerahkan koran dengan ekspresi khawatir. Budi mengambil koran dan wajahnya menggelap saat membaca judulnya. Kerajaan bisnis dalam bahaya, pewaris menghadapi perselisihan keluarga atas properti leluhur. Apa itu, nak? Tanya Ratna, memperhatikan ketegangan di wajah Budi. Budi memberikan koran itu padanya. Sepertinya Hendra dan Joko telah memutuskan untuk membawa ini ke pers.
Ratna membaca artikel itu, wajahnya memucat dengan setiap kata. Artikel itu menggambarkan Budi sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih yang telah meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun hanya untuk kembali dan merampas rumah ayah tirinya. Artikel itu juga menyiratkan bahwa kekayaan Budi mungkin memiliki asal-usul yang dipertanyakan. Ini mengerikan, gumam Ratna. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal-hal ini? Budi mengepalkan tinjunya, berjuang untuk tetap tenang. Ini strategi mereka, Bu. Mereka ingin menekan kita, membuat publik berpihak pada mereka. Pada saat itu, telepon Budi berdering. Itu Wisnu, teman terbaik dan mitra bisnisnya. Budi, sudahkah kamu melihat berita? Tanya Wisnu. Suaranya penuh kekhawatiran. Ya, baru saja melihatnya, jawab Budi. Seberapa buruk? Wisnu menghela napas di seberang telepon. Cukup buruk. Beberapa investor gugup. Mereka ingin pertemuan darurat untuk membahas masa depan perusahaan. Budi menutup matanya, merasakan beban dunia di pundaknya. Aku mengerti. Atur pertemuan untuk sore ini. Aku akan ada di sana. Setelah menutup telepon, Budi melihat ke ibunya yang mengamatinya dengan khawatir. Apa yang akan kita lakukan, Nak? Tanya Ratna. Suaranya hampir berbisik. Budi menggenggam tangan ibunya. Kita akan berjuang, Bu. Kita tidak akan membiarkan mereka mengintimidasi kita. Kita memiliki kebenaran di pihak kita. Pada saat itu, telepon rumah berdering. Siti menjawab dan kemudian mendekati mereka dengan ekspresi muram. Tuan, Budi itu paman Anda, Joko. Dia mengatakan ingin berbicara dengan Anda dan Nyonya Ratna. Budi dan Ratna bertukar pandangan. Setelah sejenak ragu, Budi mengangguk. Aktifkan loudspeaker, Siti, instruksinya. Suara Joko memenuhi udara syarat dengan keramahan palsu yang membuat Budi tegang. Budi, Ratna senang sekali bisa berbicara. Dengan kalian, Joko memulai. Kuharap kalian telah berkesempatan membaca berita pagi ini. Apa maumu, Joko? Tanya Budi tanpa repot-repot menyembunyikan permusuhannya. Oh, hanya menawarkan jalan keluar, jawab Joko dengan nada manis. Lihat, ini bisa menjadi sangat tidak menyenangkan jika berlanjut. Aku mengusulkan kita bertemu, kita bertiga bersama Hendra tentu saja. Kita bisa mencapai kesepakatan yang bersahabat, menghindari lebih banyak publisitas yang tidak diinginkan. Budi hampir menolak tawaran itu ketika Ratna menghentikannya dengan gerakan. Kapan dan di mana? Tanya Ratna. Suaranya mengejutkan tegas. Besok tengah hari di restoran tua di tepi danau. Kalian mengingatnya bukan? Kita dulu sering ke sana di masa lalu, jawab Joko. Kami akan ada di sana, kata Ratna, sebelum Budi bisa protes. Setelah menutup telepon, Budi menatap ibunya dengan tidak percaya. Bu, apakah ibu yakin tentang ini? Ini bisa jadi jebakan. Ratna mengangguk, tekad baru bersinar di matanya. Sudah waktunya kita menghadapi hantu kita, Nak. Selain itu, aku ingin menatap mata mereka dan mengatakan dengan tepat apa yang kupikirkan tentang mereka. Budi tidak bisa menahan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Ibunya yang selama sekian lama menjadi korban, sekarang siap untuk berjuang. Baiklah, Bu, kita akan pergi bersama, tapi kita akan mengambil tindakan pencegahan. Aku tidak mempercayai mereka. Saat mereka bersiap untuk pertemuan keesokan harinya, baik Budi maupun Ratna tahu bahwa mereka akan memasuki mata badai. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu bisa mengubah hidup mereka selamanya. Pertempuran untuk kebenaran, keadilan, dan warisan keluarga hampir mencapai klimaksnya. Hari pertemuan menyingsing mendung, seolah langit mencerminkan ketegangan yang dirasakan Budi dan Ratna. Saat mereka menuju restoran di tepi danau, keheningan di dalam mobil terasa. Bu, apakah ibu yakin ingin melakukan ini? Tanya Budi untuk kesekian kalinya, tangannya mencengkeram kemudi. Ratna mengangguk, wajahnya topeng tekad. Iya, Nak, sudah waktunya mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Mereka tiba di restoran beberapa menit lebih awal. Tempat itu yang dulu penuh kenangan bahagia, kini tampak suram dan mengancam. Di teras dengan pemandangan danau, mereka bisa melihat Hendra dan Joko sudah duduk menunggu mereka. Budi membantu ibunya keluar dari mobil dan bersama-sama mereka berjalan ke meja. Hendra dan Joko berdiri saat melihat mereka tiba. Wajah mereka campuran keramahan palsu dan permusuhan yang nyaris tidak tertahan.
Ratna, Budi, senang melihat kalian, sapa Joko mengulurkan tangannya. Budi mengabaikan tangan yang terulur dan membantu ibunya duduk sebelum duduk sendiri. Langsung saja, apa yang kalian inginkan? Hendra tersenyum senyum yang tidak mencapai matanya. Selalu langsung pada intinya, Budi. Tidak bisakah kita menikmati makan siang keluarga terlebih dahulu? Ini berhenti menjadi keluarga sejak lama, Hendra, jawab Ratna. Suaranya mengejutkan tegas. Joko berdeham. Baiklah, jika kalian bersikeras, kami di sini untuk menawarkan kesepakatan. Kami menarik gugatan dan semua tuduhan sebagai ganti kompensasi yang adil. Kompensasi yang adil? Ulang Budi tidak percaya. Maksudmu uang? Bukan hanya uang, sela Hendra. Kami menginginkan 50% dari properti seperti yang ditentukan dalam perjanjian yang ditandatangani Ratna, ditambah kompensasi untuk kerugian dan kerusakan. Budi hampir meledak ketika Ratna meletakkan tangan di lengannya, menenangkannya. Sebelum kita melanjutkan, kata Ratna, suaranya tenang tapi tegas. Aku ingin kalian menjawab satu pertanyaan. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Hendra, kita telah menikah selama bertahun-tahun, dan Joko, kamu adalah saudara almarhum suamiku. Bagaimana kalian bisa berkonspirasi melawanku seperti ini? Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Hendra dan Joko bertukar pandangan. Jelas tidak nyaman. Ratna Hendra memulai, kamu harus mengerti, bisnis adalah bisnis, tidak ada yang personal. Tidak ada yang personal, sela Budi, suaranya gemetar oleh amarah. Kalian memanipulasinya, menipunya, membuatnya menandatangani dokumen di bawah paksaan. Bagaimana bisa tidak personal? Joko membungkuk ke depan, wajahnya topeng kekhawatiran palsu. Ratna, aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuan. Tapi rumah itu, warisan itu, adalah bagian dari warisan keluarga. Suamimu, saudaraku, mengambil semuanya dariku. Aku hanya mengklaim apa yang seharusnya menjadi hakku. Ratna menggelengkan, kepala air mata kemarahan terbentuk di matanya. Joko, suamiku mencintaimu. Jika dia meninggalkanmu di luar wasiat, dia pasti punya alasannya. Dan kau, Hendra, ia berpaling ke mantan suaminya. Aku mempercayaimu, kuserahkan hatiku, hidupku. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku seperti ini? Keheningan yang mengikuti dipecahkan oleh suara langkah kaki yang mendekat. Semua berpaling untuk melihat sekelompok orang menuju meja mereka. Budi segera mengenali pengacara utamanya di antara mereka. Apa artinya ini? Tuntut Joko bangkit berdiri. Budi tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka tiba. Artinya, paman tersayang bahwa pertemuan ini telah direkam dan ditransmisikan langsung ke pengacaraku. Setiap kata yang telah kalian ucapkan, setiap pengakuan telah didokumentasikan. Kalian tidak bisa melakukan itu. Itu ilegal, protes Hendra. Wajahnya pucat karena syok. Pengacara Budi maju, ekspresinya serius tetapi dengan kilau kemenangan di matanya. Sebaliknya, Tuan Wijaya, kita berada di tempat umum dan Tuan Santoso telah menginformasikan pihak berwenang tentang pertemuan ini karena ancaman sebelumnya yang ia terima. Semuanya sepenuhnya dalam hukum. Joko bangkit dengan tiba-tiba, kursinya jatuh ke belakang. Ini trik jebakan. Kalian tidak bisa menggunakannya melawan kami. Budi berdiri, menghadapi paman dan ayah tirinya. Oh, tapi kami bisa, dan kami akan melakukannya. Kalian telah mengakui telah memaksa ibuku untuk menandatangani dokumen di bawah dalih palsu. Itu penipuan, murni dan sederhana. Ratna, yang sampai sekarang tetap diam, bangkit perlahan. Suaranya, meskipun lembut, membawa beban yang membuat semua orang menatapnya. Joko, Hendra, selama bertahun-tahun aku merasa bersalah. Bersalah karena telah menandatangani dokumen-dokumen itu. Bersalah karena tidak lebih kuat. Tapi sekarang, aku melihat kebenaran. Satu-satunya yang bersalah di sini adalah kalian. Kalian mengkhianatiku. Mengkhianati kepercayaan yang kuberikan pada kalian. Hendra mencoba menyela, tetapi Ratna mengangkat tangan membungkamnya. Aku belum selesai. Aku ingin kalian tahu bahwa aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tetapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Tapi pengampunan tidak berarti tidak akan ada konsekuensi. Kalian akan menghadapi keadilan atas apa yang kalian lakukan.
Budi meletakkan tangan di bahu ibunya, bangga akan kekuatannya. Kemudian ia beralih ke pengacaranya. Lanjutkan dengan tuduhan. Aku ingin gugatan diajukan untuk penipuan, pemaksaan, dan kerusakan emosional. Joko melihat bahwa rencananya runtuh, mencoba usaha terakhir yang putus asa. Budi, pikirkan apa yang kamu lakukan. Kita keluarga. Apakah kamu benar-benar ingin ini menjadi skandal publik? Pikirkan reputasimu, perusahaanmu. Budi tertawa kering. Sekarang kamu peduli pada reputasiku? Kamu seharusnya memikirkannya sebelum pergi ke pers dengan kebohonganmu. Tidak, Paman. Ini berakhir di sini dan sekarang. Saat para pengacara mendekati Hendra dan Joko untuk menyerahkan dokumen hukum, Ratna mengambil lengan Budi. Ayo pergi. Nah, kita tidak punya urusan lagi di sini. Ibu dan anak itu berjalan menjauh dari meja, meninggalkan dua pria yang terkejut dan kalah. Saat mereka berjalan menuju mobil, Ratna berhenti dan memandang ke arah danau. Kamu tahu, Budi, kita dulu sering datang ke sini saat kamu masih kecil. Ayahmu dan aku membawamu pada hari Minggu. Itu waktu yang lebih bahagia, lebih sederhana. Budi memeluk ibunya. Kita akan membuat kenangan bahagia baru, Bu. Aku berjanji. Saat mereka menjauh dari restoran, baik Budi maupun Ratna merasa beban besar telah terangkat dari pundak mereka. Pertempuran hukum belum berakhir, tetapi mereka telah mengambil langkah penting menuju keadilan dan kebenaran. Dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Ratna menatap putranya. Budi, ada sesuatu yang telah kupikirkan. Ketika semua ini berakhir, aku ingin menggunakan sebagian uang dari penjualan rumah untuk mendirikan yayasan yang membantu wanita yang telah menjadi korban pelecehan dan manipulasi keuangan. Budi tersenyum, merasakan kebanggaan mendalam atas ibunya. Itu ide yang luar biasa, Bu. Aku akan membantumu dalam semua yang kamu butuhkan. Saat matahari mulai muncul di antara awan, menerangi jalan di depan mereka, baik Budi maupun Ratna merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depan tampak cerah dan penuh harapan. Minggu-minggu setelah konfrontasi di danau adalah badai aktivitas hukum dan media. Berita tentang gugatan terhadap Hendra dan Joko bocor ke pers, menghasilkan tajuk berita sensasional dan spekulasi tanpa akhir. Budi menemukan dirinya menangani tidak hanya aspek hukum dari kasus tersebut, tetapi juga dampaknya pada kehidupan profesionalnya. Beberapa investor gugup karena publisitas negatif, mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Suatu sore saat Budi berada di kantornya berusaha menahan kerusakan, ia menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Budi Santoso, tanya suara wanita di seberang telepon. Ya, ini saya. Siapa ini? Jawab Budi penasaran. Nama saya Dewi Permata. Saya adalah sekretaris paman Anda, Joko. Budi menegakkan diri di kursinya, tiba-tiba waspada. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona Permata? Ada jeda sebelum Dewi melanjutkan. Saya memiliki informasi yang saya pikir akan menarik bagi Anda. Informasi tentang kesepakatan antara paman Anda dan ayah tiri Anda. Jantung Budi mulai berdetak lebih cepat. Saya mendengarkan. Tidak melalui telepon, jawab Dewi. Saya perlu bertemu Anda secara langsung. Ini rumit. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe yang tidak mencolok di pusat kota. Budi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, memutuskan untuk tidak memberitahu ibunya tentang pertemuan ini sampai ia tahu persis apa yang terjadi. Sesampainya di kafe, Budi segera mengenali Dewi. Ia adalah wanita paruh baya, dengan ekspresi gugup yang jelas di wajahnya. Nona Permata, sapa Budi, duduk di hadapannya. Informasi apa yang Anda miliki untuk saya? Dewi melihat sekeliling sebelum membungkuk ke depan. Tuan Santoso, saya telah bekerja untuk paman Anda Joko selama lebih dari 1 dekade. Selama itu saya telah menyaksikan hal-hal yang sangat membuat saya tidak nyaman. Hal-hal seperti apa? Tanya Budi, keingintahuannya terperangkap. Dewi mengeluarkan amplop dari tasnya dan menggesernya di atas meja. Di dalam sini ada salinan, dokumen, email, dan rekaman yang membuktikan bahwa kesepakatan antara paman Anda dan ayah tiri Anda bukanlah tindakan impulsif. Mereka telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Budi membuka amplop dengan tangan gemetar,
Saat ia memeriksa dokumen-dokumen tersebut, wajahnya berubah dari terkejut menjadi marah dan akhirnya menjadi murka. Ini luar biasa, gumamnya. Menurut dokumen-dokumen ini, Joko dan Hendra telah berkonspirasi sejak sebelum kematian ayahku. Dewi mengangguk suram. Paman Anda selalu menaruh dendam pada saudaranya. Ketika ayah Anda sakit, Joko melihat kesempatan. Dia mendekati Hendra, menjanjikan bagian dari warisan jika dia membantu memanipulasi ibu Anda. Budi merasa sesak napas. Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya sekarang? Dewi menunduk. Saya telah hidup dengan rasa bersalah ini terlalu lama. Ketika saya melihat berita tentang gugatan, saya tahu ini saatnya untuk melakukan hal yang benar. Budi mempelajari wanita di hadapannya. Anda menyadari bahwa ini bisa memiliki konsekuensi hukum yang serius untuk Anda juga? Dewi mengangguk. Saya tahu, saya bersedia bersaksi jika diperlukan. Saya tidak bisa lagi menjadi kaki tangan dalam hal ini. Budi mengambil dokumen-dokumen tersebut dan menyimpannya dengan hati-hati. Terima kasih, Nona Permata. Anda tidak tahu betapa pentingnya ini. Setelah berpamitan dengan Dewi, Budi langsung menuju ke kantor pengacaranya. Bukti baru tidak hanya akan memperkuat kasus mereka, tetapi juga dapat mengarah pada tuntutan pidana terhadap Joko dan Hendra. Malam itu, ketika akhirnya ia tiba di rumah, ia menemukan ibunya menunggunya di ruang tamu. Budi, di mana kamu? Aku khawatir, kata Ratna memperhatikan ekspresi serius putranya. Budi duduk di samping ibunya dan menggenggam tangannya. Bu, ada sesuatu yang perlu ibu ketahui. Hari ini aku menerima informasi yang mengubah segalanya. Saat Budi menceritakan pertemuannya dengan Dewi dan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, ia melihat bagaimana wajah ibunya melewati berbagai emosi, syok, sakit, marah, dan akhirnya kesedihan mendalam. Aku tidak percaya, gumam Ratna, air mata mengalir di pipinya. Semua tahun ini, bagaimana mereka bisa begitu kejam? Budi memeluk ibunya, merasakan sakit hatinya. Aku sangat menyesal, Bu. Tapi sekarang kita memiliki kebenaran di pihak kita. Kita akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan. Ratna mengeringkan air matanya dan menatap putranya dengan tekad. Kamu benar. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi manipulasi. Saatnya kebenaran terungkap. Saat ibu dan anak berpelukan, keduanya tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan mudah. Tetapi mereka bersama, dan dengan kebenaran di pihak mereka, mereka merasa tak terkalahkan. Pengungkapan Dewi telah sepenuhnya mengubah permainan. Sekarang, mereka tidak hanya akan berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka, tetapi juga untuk mengekspos tahun-tahun penipuan dan manipulasi. Pertempuran hukum yang akan datang menjanjikan akan epik, dan baik Budi maupun Ratna siap untuk menghadapinya dengan semua kekuatan mereka. Bulan-bulan berikutnya adalah badai persiapan hukum. Kasus Santoso versus Wijaya dan Santoso, seperti yang telah dibaptis oleh media, telah menjadi topik pembicaraan seluruh kota. Pengungkapan konspirasi bertahun-tahun antara Joko dan Hendra telah menambahkan tingkat drama yang membuat semua orang terpaku. Hari pengadilan akhirnya tiba. Ruang sidang sesak, dengan wartawan dan orang-orang penasaran berebut untuk mendapatkan tempat duduk. Budi dan Ratna masuk bersama, wajah mereka serius tetapi penuh tekad. Siapkah ibu untuk ini, Bu? Tanya Budi dengan suara pelan saat mereka duduk. Ratna meremas tangan putranya. Lebih dari siap, Nak. Saatnya kebenaran terungkap. Di sisi lain ruangan, Hendra dan Joko duduk dengan pengacara mereka, wajah mereka tegang dan pucat. Bukti yang diberikan oleh Dewi Permata telah menjadi pukulan yang menghancurkan bagi pembelaan mereka. Hakim masuk dan persidangan dimulai. Selama berhari-hari, kesaksian dan bukti dihadirkan. Dewi Permata naik ke mimbar saksi dan menceritakan, dengan suara gemetar tetapi tegas, tahun-tahun manipulasi dan penipuan. Email dan dokumen yang telah ia berikan diajukan sebagai bukti, menggambarkan gambaran yang menghancurkan dari konspirasi tersebut. Ketika giliran Ratna untuk bersaksi, ruangan menjadi benar-benar sunyi. Dengan suara yang jelas dan tegas,
Ia menceritakan tahun-tahun pelecehan emosional dan manipulasi keuangan. "Selama bertahun-tahun, aku percaya itu salahku," kata Ratna, menatap langsung ke Hendra dan Joko. "Kupikir aku telah membuat keputusan buruk, tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Aku adalah korban dari rencana rumit untuk mencuri tidak hanya properti milikku, tetapi juga martabatku." Budi mengamati ibunya dengan bangga, kagum pada kekuatan dan keberaniannya. Ketika giliran pembelaan, pengacara Hendra dan Joko mencoba mendiskreditkan kesaksian, berpendapat bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, sekadar kesepakatan bisnis yang tidak berjalan dengan baik. Tetapi bukti melawan mereka sangat banyak. Akhirnya, setelah minggu-minggu kesaksian dan argumen, tiba saatnya keputusan. Ketegangan di ruangan itu terasa saat hakim bersiap untuk berbicara. Dalam kasus Santoso, Vers Wijaya dan Santoso, pengadilan ini menemukan terdakwa Hendra Wijaya dan Joko Santoso bersalah atas penipuan, pemaksaan dan kerusakan emosional. Gumaman memenuhi ruangan. Ratna menutup matanya. Air mata kelegaan mengalir di pipinya. Budi memeluknya erat. Hakim melanjutkan. Diperintahkan pengembalian segera properti kepada Ratna. Santoso. Selain itu, terdakwa harus membayar kompensasi yang substansial untuk kerusakan dan kerugian. Pengadilan ini juga merekomendasikan agar diadakan penyelidikan kriminal terhadap tindakan terdakwa. Saat Hendra dan Joko dikawal keluar ruangan, wajah mereka campuran syok dan ketidakpercayaan. Budi berpaling ke ibunya. "Sudah berakhir, Bu. Kita menang." Ratna tersenyum melalui air matanya. "Tidak, Nak. Kita tidak hanya menang, kita telah mendapatkan kembali martabat kita, kebenaran kita." Saat mereka keluar dari ruang pengadilan, mereka disambut oleh kerumunan wartawan dan kamera. Budi melindungi ibunya dari gelombang pertanyaan, membuat pernyataan singkat. "Hari ini, keadilan telah menang. Kasus ini bukan hanya tentang properti atau uang. Ini tentang mengekspos tahun-tahun manipulasi dan pelecehan. Saya berharap kisah kami akan menginspirasi orang lain untuk berjuang demi kebenaran, tidak peduli seberapa kuat lawan mereka." Malam itu, kembali di rumah besar, Budi dan Ratna duduk di teras, merenungkan matahari terbenam. Keheningan di antara mereka nyaman, penuh dengan emosi yang tidak terucapkan, tetapi sangat dirasakan. "Kamu tahu, Nak," kata Ratna akhirnya, "terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, aku bersyukur." Budi menatapnya terkejut. "Bersyukur?" Ratna mengangguk. "Ya, karena semua ini telah menyatukan kita lebih dari sebelumnya. Dan karena sekarang kita memiliki kesempatan untuk menggunakan pengalaman kita untuk membantu orang lain." Budi tersenyum, mengingat ide ibunya untuk membuat yayasan. "Kamu benar, Bu. Dan aku berjanji akan melakukan segalanya untuk mendukungmu dalam misi itu." Saat matahari terbenam di Cakrawala, ibu dan anak merasa bahwa bab baru dalam hidup mereka dimulai. Satu yang penuh harapan, tujuan dan di atas segalanya, cinta yang tak tergoyahkan di antara mereka. Bulan-bulan setelah persidangan adalah periode transformasi mendalam bagi Budi dan Ratna. Kemenangan hukum hanyalah awal dari perjalanan penyembuhan dan penemuan kembali. Ratna setia pada kata-katanya, mendedikasikan dirinya seutuhnya untuk menciptakan Yayasan Fajar Baru, sebuah organisasi yang ditujukan untuk membantu wanita korban pelecehan emosional dan keuangan. Budi, terkesan oleh gairah dan dedikasi ibunya, tidak hanya mendukung inisiatif tersebut secara finansial, tetapi juga terlibat aktif dalam pengembangannya. Suatu sore saat mereka bekerja di kantor yayasan, Ratna menerima panggilan telepon tak terduga. "Ratna, ini aku, Siti." Ratna segera mengenali suara mantan tetangga dan temannya. "Siti, sungguh kejutan. Bagaimana kabarmu?" Ada jeda di ujung telepon. "Ratna, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ini tentang Hendra." Jantung Ratna berdebar kencang. "Apa yang terjadi dengannya?" "Dia berada di rumah sakit," jawab Siti. "Dia mengalami serangan jantung tak lama setelah pengadilan. Dokter, tidak yakin dia akan bertahan lama." Ratna kehilangan kata-kata. Terlepas dari semua yang telah terjadi, berita itu membuatnya terguncang dalam-dalam. "Budi,
memperhatikan pucat di wajah ibunya, mendekat dengan khawatir. "Bu, apa yang terjadi?" Ratna memberitahunya berita tersebut, melihat bagaimana wajah putranya berubah dari terkejut menjadi bingung. "Apa yang ingin ibu lakukan?" tanya Budi dengan lembut. Ratna menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. "Aku perlu melihatnya," katanya akhirnya. "Aku tahu kedengarannya gila setelah semua yang terjadi, tapi aku perlu menutup bab ini." Budi mengangguk, mengerti. "Aku akan menemanimu." Rumah sakit adalah labirin koridor putih dan bau disinfektan. Ketika mereka akhirnya tiba di kamar Hendra, Ratna ragu sejenak sebelum masuk. Hendra berbaring di tempat tidur, terhubung ke beberapa mesin. Dia tampak jauh lebih tua dan rapuh dari yang diingat Ratna. Saat melihatnya, matanya terbuka dengan terkejut. "Ratna," gumamnya dengan suara lemah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ratna mendekati tempat tidur. Budi di sampingnya seperti penjaga diam. "Siti memberitahuku apa yang terjadi. Aku merasa harus datang." Hendra menutup matanya. Air mata kesepian mengalir di pipinya. "Maafkan aku," katanya akhirnya. "Aku tahu itu tidak cukup, tapi aku sangat menyesal." Ratna merasa hatinya tertekan. Tahun-tahun kemarahan dan kebencian tampaknya larut di hadapan visi pria yang hancur di depannya. "Aku memaafkanmu, Hendra," katanya dengan lembut. "Bukan untukmu, tapi untukku, karena aku perlu membebaskan diri dari beban ini." Hendra membuka matanya, menatapnya dengan campuran terima kasih dan malu. "Aku tidak pernah pantas mendapatkanmu, Ratna. Kuharap kamu menemukan kebahagiaan yang selalu seharusnya kamu miliki." Budi, yang telah diam, maju selangkah. "Hendra, aku tahu kita tidak pernah dekat, tapi aku menyesal hal-hal berakhir seperti ini." Hendra menatap pemuda yang dulunya adalah anak tirinya. "Jaga ibumu, Budi. Dia adalah wanita luar biasa." "Aku tahu," jawab Budi menggenggam tangan Ratna, "dan aku akan melakukannya." Mereka keluar dari rumah sakit dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ratna yang akhirnya memecah keheningan. "Kamu tahu, Nak, kupikir akhirnya aku bisa melepaskan masa lalu. Hendra melakukan kesalahan yang mengerikan, tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang pria yang hancur oleh tindakannya sendiri." Budi memeluk ibunya. "Aku bangga padamu, Bu. Kekuatanmu dan kemampuanmu untuk memaafkan sangat menginspirasi." Dalam hari-hari berikutnya, Ratna semakin tenggelam dalam pekerjaan yayasan. Setiap wanita yang mereka bantu, setiap kehidupan yang mereka sentuh adalah kemenangan pribadi melawan pelecehan dan manipulasi yang telah ia alami sendiri. Budi di pihaknya mulai mengevaluasi kembali prioritasnya. Keberhasilan bisnis yang dulunya menjadi satu-satunya tujuannya, sekarang tampak kosong dibandingkan dengan kepuasan membantu orang lain. Suatu sore saat makan malam bersama di teras, Budi berbagi keputusan dengan ibunya. "Bu, aku telah berpikir, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu di yayasan. Sebenarnya aku mempertimbangkan untuk menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada Wisnu dan fokus sepenuhnya pada kerja sosial." Ratna menatap putranya dengan campuran terkejut dan bangga. "Kamu yakin, Nak? Kamu telah bekerja sangat keras untuk membangun perusahaanmu." Budi tersenyum. "Aku tidak pernah seyakin ini tentang sesuatu dalam hidupku. Melihat dampak yang kita miliki, perbedaan yang kita buat, itu bernilai lebih dari kesuksesan bisnis apapun." Ratna menggenggam tangan putranya. Matanya bersinar dengan air mata kebahagiaan. "Aku sangat bangga padamu, Budi. Ayahmu akan bersinar dengan bangga jika ia bisa melihatmu sekarang." Saat matahari terbenam di cakrawala ibu, dan anak merenungkan masa depan dengan harapan dan tekad. Mereka telah melewati badai yang mengerikan, tetapi sekarang akhirnya langit tampaknya sedang cerah. Kekayaan yang dulunya menjadi sumber keserakahan dan manipulasi, sekarang akan menjadi instrumen perubahan dan harapan bagi banyak orang. Dan di jantung semuanya adalah cinta yang tak tergoyahkan antara seorang ibu dan putranya. Cinta yang telah bertahan dari semua ujian dan telah membawa mereka ke fajar baru. Setahun telah berlalu sejak hari itu di rumah sakit. Yayasan Fajar Baru telah menjadi mercusuar harapan bagi wanita di seluruh kota dan bahkan lebih jauh. Ratna,
dengan pengalaman pribadinya dan hatinya yang penuh kasih, telah menjadi sosok yang dihormati di bidang kerja sosial. Budi, setia pada kata-katanya, telah meninggalkan kepemimpinan perusahaannya di tangan Wisnu dan telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada yayasan. Pengalamannya dalam bisnis terbukti sangat berharga untuk memperluas jangkauan dan dampak organisasi. Suatu pagi yang cerah, saat Ratna menyiapkan sarapan di dapur rumah besar, sebuah tugas yang kini ia nikmati sebagai tindakan cinta, bukan kewajiban, Budi masuk dengan senyum misterius di wajahnya. "Selamat pagi, Bu," sapanya mencium pipinya. "Aku punya kejutan untukmu." Ratna menatapnya dengan penasaran. "Kejutan apa?" Budi mengeluarkan amplop dari sakunya dan memberikannya padanya. "Buka," katanya dengan kegembiraan yang nyaris tertahan. Ratna membuka amplop dan mengeluarkan dokumen resmi. Saat ia membaca, matanya terbuka lebar dengan takjub. "Budi, apa ini memang yang kupikirkan?" Budi mengangguk, senyumnya melebar. "Ya, Bu, yayasan telah dipilih untuk menerima penghargaan nasional pelayanan masyarakat. Karyamu, dedikasimu telah diakui secara nasional." Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. "Aku tidak percaya, ini luar biasa." Budi memeluk ibunya erat. "Kamu layak mendapatkannya, Bu. Kamu telah bekerja sangat keras, telah membantu begitu banyak wanita. Pengakuan ini hanyalah contoh kecil dari dampak yang telah kamu buat." Saat mereka berpelukan, bel pintu berbunyi. Siti, kepala rumah tangga, pergi untuk menjawab dan kembali sesaat kemudian dengan sebuket bunga yang sangat besar. "Nyonya Ratna, ini dikirim untuk Anda," katanya, menyerahkan buket itu. Ratna terkejut, mencari kartu di antara bunga. Saat membacanya, wajahnya melembut dengan campuran emosi. "Ini dari Joko," katanya dengan suara pelan. Budi segera menegang. "Joko, apa yang dia inginkan sekarang?" Ratna memberikan kartu kepada putranya. Di kartu itu, dengan tulisan tangan gemetar, tertulis, "Ratna, aku telah mendengar tentang penghargaan itu. Selamat. Aku tahu kata-kataku mungkin berarti sedikit setelah semua yang terjadi. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas tindakanku. Waktu di penjara telah membuatku banyak merenung. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki kerusakan yang telah kutimbulkan. Tetapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mengagumi pekerjaan yang kamu lakukan. Kuharap suatu hari, kamu bisa menemukan dalam hatimu kekuatan untuk memaafkanku, meskipun aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya." Dengan penyesalan tulus, Joko. Budi menatap ibunya, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Ratna mengambil kartu dan menahannya di dadanya. "Pengampunan adalah perjalanan, Nak," katanya dengan lembut. "Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa memaafkan Joko sepenuhnya, tapi fakta bahwa dia telah mengambil langkah ini, itu berarti sesuatu." Budi mengangguk perlahan. "Kamu luar biasa, Bu. Kemampuanmu untuk melihat kebaikan dalam diri orang, bahkan setelah semua yang kamu alami, itu menginspirasi." Ratna tersenyum menempatkan buket itu di dalam vas. "Hidup terlalu singkat untuk berpegang pada dendam, Nak. Apa yang dilakukan Joko dan Hendra sangat mengerikan, tetapi aku tidak akan membiarkan itu mendefinisikan sisa hidupku. Aku lebih suka fokus pada semua kebaikan yang bisa kita lakukan." Saat mereka duduk untuk sarapan, percakapan beralih ke rencana masa depan yayasan. Mereka berbicara tentang memperluas program mereka, menjangkau lebih banyak wanita yang membutuhkan, menciptakan perubahan nyata dalam masyarakat. "Kamu tahu, Bu," kata Budi saat mereka menyelesaikan kopi mereka, "ketika aku masih kecil, aku selalu bermimpi menjadi kaya dan berkuasa. Kupikir itu akan membuatku bahagia. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kekayaan sejati ada pada apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain." Ratna menggenggam tangan putranya, matanya bersinar dengan kebanggaan dan cinta. "Dan itu, putraku tersayang, adalah pelajaran paling berharga dari semua. Kekayaan sejati tidak diukur dengan uang, tetapi dalam dampak positif yang kita tinggalkan di dunia." Saat matahari naik di langit, menerangi dapur dengan cahayanya yang hangat, ibu dan anak berbagi pandangan pengertian dan rasa terima kasih satu sama lain.
Mereka telah melewati badai yang mengerikan, telah menghadapi pengkhianatan dan kekecewaan, tetapi pada akhirnya mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan material. Mereka telah menemukan tujuan, misi bersama, dan cinta yang tak tergoyahkan di antara mereka. Jalan di depan mereka penuh dengan janji dan tantangan, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Yayasan Fajar Baru lebih dari sekadar proyek sederhana. Itu adalah kesaksian ketahanan mereka, belas kasih mereka, dan tekad mereka untuk mengubah rasa sakit masa lalu mereka menjadi harapan bagi orang lain. Saat mereka bersiap untuk hari kerja, lain di yayasan, baik Budi maupun Ratna tahu bahwa apapun yang dibawa masa depan, mereka akan menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan yang hanya cinta sejati dan tujuan bersama yang dapat berikan. Dan demikianlah, dengan hati penuh rasa syukur dan tekad, ibu dan anak memulai hari baru, siap untuk terus menulis kisah penebusan, cinta, dan pelayanan kepada orang lain. Kekayaan sejati mereka telah menemukan